Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Rianti Putri dari kelas 10 Administrasi Perkantoran di SMK Pancapudi Medan. Pada hari ini, saya akan membahas salah satu materi pelajaran saya di dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis, yaitu tentang materi proses bisnis dalam manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Apa saja penjelasannya? Mari kita langsung simak. Check it out. Proses bisnis itu, menurut Davenport, pada bukunya yang terbit di tahun 1993, proses bisnis adalah aktivitas yang terukur dan terstruktur untuk memproduksi output tertentu untuk kalangan pelanggan tertentu. Lalu, apa yang dimaksud dengan input dan output? Input merupakan sumber daya atau bahan yang akan diproses dalam suatu kegiatan usaha. Adapun output merupakan hasil dari proses yang telah dilaksanakan. Proses bisnis memiliki banyak manfaat bagi perusahaan. Yang pertama, menjadi solusi untuk membantu perusahaan dalam melihat gambaran bisnis secara menyeluruh dan real time. Yang kedua, menyediakan laporan yang menjelaskan kondisi perusahaan saat ini. Yang ketiga, memberikan nilai kompetitif untuk persaingan bisnis yang semakin kompleks dan perkembangan pasar yang berubah dengan cepat. Yang keempat, mempercepat respon perusahaan terhadap tantangan bisnis yang bisa muncul secara tidak terduga. Yang kelima, meningkatkan kemampuan perusahaan dalam melihat peluang bisnis baru serta pergerakan pesaing bisnis. Dan yang keenam, mengutamakan deteksi dini sedini mungkin agar terhindar dari sifat realiti perusahaan yang akan menjadi penyebab tidak menguntungkan atau kerugian. Yang ketujuh, mempercepat proses penilaian informasi untuk bereaksi dengan cepat dan secara akurat terhadap setiap insiden dan suatu masalah. Terdapat beberapa jenis proses bisnis yang dibagi menjadi tiga, yaitu proses utama, pendukung, dan proses manajemen. Proses utama adalah proses fundamental dari sebuah bisnis di mana perusahaan mengirimkan produk akhir kepada pelanggan. Setiap langkah yang terlibat dalam proses ini bekerja untuk menambah nilai akhir pada penawaran akhir. Proses pendukung adalah proses yang tidak menambahkan nilai ke produk akhir secara langsung, tetapi membuat lingkungan untuk proses utama agar beroperasi secara efektif dan efisien. Proses ini mendukung operasi sehari-hari suatu perusahaan. Yang ketiga yaitu proses manajemen. Proses manajemen adalah proses yang mengatur operasi tata kelola perusahaan dan manajemen strategis. Proses ini menetapkan tujuan dan standar yang mengarah pada kerja proses utama dan pendukung yang efisien dan efektif. Secara perencanaan, proses ini juga melibatkan pemantauan dan pengendalian proses bisnis lainnya. Proses manajemen yang digunakan untuk mengelola bisnis melalui perencanaan strategis, perencanaan taktis, dan perencanaan operasional. Pelaksanaan bisnis tentunya harus menempuh tahapan-tahapan tertentu agar kegiatan perusahaan dapat berjalan secara teratur dan terencana. Tahapan proses bisnis meliputi sebagai berikut. Yang pertama yaitu analisis kegiatan bisnis. Sebelum memulai bisnis, pemilik dan pihak manajemen perusahaan akan berdiskusi mengenai bisnis yang akan dijalankan mereka. Proses ini berfungsi untuk mengetahui proses bisnis apa yang sesuai untuk dijalankan dan mengetahui resiko kerugian agar resiko tersebut dapat diantisipasi. Pada tahap ini, mungkin saja ditemukan lebih dari satu proses bisnis yang dapat dijalankan. Yang kedua, yaitu penentuan proses bisnis. Pada tahap ini, pemilik dan pihak manajemen perusahaan menentukan proses bisnis yang akan dijalankan, termasuk menentukan biaya yang akan dikeluarkan untuk memperoleh estimasi pendapatan. Yang ketiga, yaitu pelaksanaan proses bisnis. Pada hakikatnya, pelaksanaan proses bisnis yaitu melaksanakan proses bisnis yang telah ditentukan berdasarkan hasil analisis kegiatan bisnis. Setiap pihak yang terlibat harus bekerja sama dalam melaksanakan proses bisnis sesuai dengan rencana agar mampu mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir, yaitu proses evaluasi bisnis. Evaluasi proses bisnis dilaksanakan di akhir setelah melewati tahap-tahap sebelumnya. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah setiap pihak telah bekerja sama dengan baik sesuai dengan perencanaan dan apakah proses bisnis telah memberikan manfaat bagi perusahaan dan juga memberikan keuntungan bagi perusahaan. Sekian penjelasan dari saya tentang proses bisnis dalam manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.